Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Marzani Pratama dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dan manajemen organisasi. 1. Dewan Komisaris yang diikuti oleh Direksi, Komite Audit Internal, Sekretaris Perusahaan. Apa sih tugas-tugas Dewan Komisaris? Tugas-tugas Dewan Komisaris mengawasi dan memberikan nasihat. Dewan Komisaris bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjaga perusahaan. Direksi mengelola perusahaan. Direksi bertanggung jawab untuk mengelola perusahaan secara efektif dan efisien. Komite Audit mengawasi proses pelaporan keuangan komite dan mengawasi proses pelaporan keuangan. Komite Audit mengawasi proses pelengkapan keuangan, pelaporan keuangan akurat dan transparan, audit internal, evaluasi sistem pengendalian internal. Audit internal melakukan evaluasi atas sistem pengendalian internal dan proses bisnis. Terakhir, sekretaris perusahaan mengelola dan mengadministrasi. Dan yang terakhir, sekretaris perusahaan mengelola dan mengadministrasikan dokumen-dokumen perusahaan, termasuk akte pendirian dan dokumen penting lainnya. Dan yang kedua, jenis kepemimpinan. Pertanyaan 1. Pilih gaya kepemimpinan di atas yang paling kelompok Anda sukai dan berikan alasan. Jawaban: demokratis. 1. Partisipasi aktif. Semua anggota kelompok diberi kesempatan untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat mereka. 2. Pengambilan keputusan bersama. Keputusan diambil berdasarkan kesempatan bersama, bukan hanya keputusan ketua. 3. Keterbukaan. Ketua membuka diri untuk mendengarkan pendapat dan saran dari anggota. 4. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan atau tekanan dari ketua untuk memilih kegiatan tertentu. 5. Menghargai pendapat. Ketua menghargai pendapat semua anggota dan pertimbangan mereka dan pengembalian keputusan. 3. Jenis kepemimpinan. Pertanyaan: pilih dari ketiga gaya kepemimpinan di atas yang Anda tidak sukai, berikan alasannya. Otoriter. 1. Pengembalian keputusan sendiri. Manajer membuat keputusan sendiri tanpa meminta pendapat orang lain. 2. Tidak ada partisipasi. Karyawan tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengembalian keputusan. 3. Paksaan. Manajer memaksa karyawan untuk mengikuti kesempatan untuk menolak atau memberikan saran. 4. Tidak ada keterbukaan. Manajer tidak memaksa karyawan untuk mengikuti kesempatan untuk menolak atau memberikan saran. 4. Tidak ada keterbukaan. Manajer tidak membuka diri untuk mendengarkan pendapat atau saran dari orang lain. 5. Kontrol penuh. Manajer memiliki kontrol penuh atas keputusan. Contoh efisiensi. 1. Kerja kelompok. Saya bagi-bagi tugas dengan semua anggota kelompok, melakukan presentasi, anggota fokus pada tugasnya masing-masing, dan berdiskusi dengan anggota. 2. Kaya mengatur waktu dengan baik seperti membuat jadwal kuliah yang mematuhinya. 3.
memprioritas seperti fokus pada tugas-tugas yang paling penting. Contoh efektivitas. 1. Mengambil keputusan tepat seperti membuat keputusan yang tepat dan berdasarkan data atau informasi. 2. Mencapai tujuan dan fokus pada pencapaian tujuan dan hasil yang diinginkan. 3. Membatasi hambatan yang menghalangi pendapatan dan tujuan. Dan yang terakhir, tugas-tugas manajer. 1. Perencanaan atau planning dibagi menjadi 2. Menentukan tujuan organisasi dan mencapainya dan cara mencapainya. 2. Contoh kasus manajer pemasaran di PT Surya membuat rencana penjualan tahanan dengan target 30%. Peningkatan pendapatan. 2. Organisasi dibagi menjadi 2. Mengatur sumber daya manusia, keuangan, dan material untuk mencapai tujuan. 2. Contoh kasus, manajer membagi tugas karyawan dalam shift-shiftan. 3. Pengarahan dibagi juga menjadi 2. Memimpin, memotivasi, dan mengkomunikasi dan tugas pada tim. Contoh kasus, manajer keuangan memeriksa laporan keuangan bulanan. 4. Pengendalian, memantau kinerja membandingkan dengan standar. Contoh kasus, manajer keuangan memeriksa laporan keuangan bulanan. 5. Pengembangan sumber daya manusia, meningkatkan kompetensi karyawan melalui pelatihan dan pengembangan karir. Contoh kasus, identifikasi kebutuhan skill. 6. Pengelolaan komunikasi, memastikan informasi mengalir lancar. Contoh kasus, membuat SOP krisis komunikasi jika ada insiden. 7. Pengelolaan resiko, mengidentifikasi, menilai, dan mitigasi risiko. Contoh kasus resiko, membajakan pengiriman mitigasi, gunakan GPS tracking dan asuransi kargo. 8. Pengelolaan inovasi, mendorong ide baru dan implementasi atau inovasi. Contoh kasus, launching program, ide pitch setiap bulan. Terima kasih dari saya Muhammad Marzani Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.